Selamat hari Minggu, bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau sapa adik-adik dulu yang ada di rumah. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawab, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk saat teduh. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu buah pujian bersama Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian ini dengan penuh sukacita. Jangan lupa pakai gerakan ya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar, kita berdoa bersama. Saya ajari be hamion sude asalam hugoto hami dalam sidalanan nami. Saya ajari be hamion sude. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inang akan baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentu
itulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Luar biasa bukan cerita Musa ketika dia lahir ke dunia, tetapi ada banyak persoalan yang menghimpit hidupnya. Bayangkan waktu itu Raja Firaun yang berkuasa tidak suka kepada bangsa Israel, bangsanya Musa. Dia menginginkan semua bayi laki-laki yang baru lahir dibunuh dan tidak menyukai bangsa itu semakin besar. Makanya pada saat itu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Tetapi anak-anak Tuhan, lihatlah perbuatan Tuhan kepada bangsanya. Tuhan tidak meninggalkan bangsanya di tanah perbudakan itu dengan penyiksaan yang lama. Tetapi oleh karena rencana Tuhan, Tuhan melihat dan mendengar jerih lelah daripada umatnya. Oleh karena itu, melalui ibu Musa, Yokhebed, dia mau menyelamatkan Musa. Tidak seperti bayi-bayi Israel lainnya yang sudah dibunuh oleh pasukan-pasukan Firaun. Tuhan memberikan hikmat kepada ibu Yokhebed, ibunya Musa, untuk menyelamatkan Musa dari pembunuhan itu. Dan terjadilah demikian. Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Dia diasuh oleh putri Firaun dengan satu rencana Tuhan dalam hidupnya, bahwa di kemudian hari Musa akan menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir. Itulah rencana hebat Tuhan kepada Musa. Anak-anak sekolah minggu, demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menciptakan engkau bukan hanya saja supaya engkau hidup, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidupmu. Kita lahir ke dunia ini, dibesarkan oleh ibu bapak kita diberikan makanan, diasupi gizi, vitamin, sehingga kita bisa berkembang. Tidak hanya itu, orang tua kita menyekolahkan kita supaya kita memiliki ilmu. Semua itu Tuhan berikan kepada kehidupan kita karena punya satu tujuan, maksud yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Sama seperti Musa tadi. Musa direncanakan oleh Tuhan supaya menjadi pemimpin yang hebat di dalam bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari ratap tangis penyiksaan dari Raja Firaun. Mungkin anak-anak sekolah minggu juga Tuhan ciptakan supaya engkau punya maksud tujuan dalam hidupmu. Karena itu yang pertama, dengarlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dengarlah firman-Nya. Apa maksud Tuhan dalam hidupmu?
Mungkin engkau anak-anak sekolah minggu bisa menjadi pemimpin kelak. Ada yang mau jadi presiden? Siapa yang mau jadi presiden? Pasti ada. Ada yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi guru? Pasti ada. Ada yang mau jadi pilot? Pasti ada dari antara kita yang bercita-cita jadi pilot. Ada yang mau jadi dokter? Pasti banyak dari antara kalian bercita-cita menjadi dokter. Ada yang mau jadi apa ya? Siapa yang mau jadi pendeta? Ada? Mungkin juga ada yang mau jadi pendeta. Semua kita punya rencana, maksud, tujuan yang direncanakan oleh Allah. Karena itu dengarkan Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah engkau berdoa. Lihat, meskipun begitu rumitnya perjalanan hidup Musa, di mana dia di situasi yang begitu terhimpit, tetapi Tuhan meluluskan dia. Tuhan menyelamatkan dia, ya kan? Dari pembunuhan bayi-bayi yang lainnya. Tuhan menyelamatkan dia lewat ibunya. Ibunya merencanakan membuat sebuah peti, lalu meletakkan bayi Musa itu ke dalam peti, lalu diletakkannya peti itu di sungai Nil. Tiba-tiba datang seorang putri Firaun, putri yang tidak suka dengan bangsa itu, justru mengambil Musa, mengadopsi Musa menjadi anaknya dan dia pelihara. Bayangkan, tidak semua orang yang bisa merasakan demikian, tetapi Tuhan memampukan Musa. Dia menyelamatkan Musa. Hidup kita juga demikian, anak-anak sekolah minggu. Di masa pandemi ini banyak hal yang kita lalui. Ada yang bosan dengan daring. Inang pendeta maunya sekolah itu mau ketemu dengan ibu guru, teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi di sini ingat, anak-anak sekolah minggu, apakah kita percaya bahwa kita akan diselamatkan? Percaya ya? Ya betul, kita harus percaya bahwa kita pun akan diselamatkan. Sebab apa? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mari hargai hidupmu. Mari gunakan hidupmu menjadi berkat. Supaya apa? Suatu kelak engkau akan bisa berhasil dan sukses di masa depan. Mulai dari anak-anak, ikuti perintah Tuhan. Mulai dari anak-anak, patuh kepada orang tua. Mulai dari anak-anak, rajin belajar supaya kelak masa depanmu bisa berhasil dan sukses. Supaya masa depanmu bisa menjadi orang-orang yang berhasil dimanapun engkau akan mencapai cita-citamu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa bersama. Sai lopokon mahatami, tu bagasan rohakon, asa marparhui di bagasan ngolukon. Amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kakak Heni Tampu Bolon. Hari ini cerita firman Tuhan kita mengenai Musa lahir dan diselamatkan. Pada saat setelah Yusuf meninggal, banyak orang-orang Israel yang tinggal di tanah Mesir, adik-adik. Semakin banyak jumlahnya, semakin khawatir dan takut raja yang memerintah pada saat itu. Pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Firaun. Dia sangat ketakutan kalau bangsa Israel semakin banyak yang ada di Mesir dan melawan dia. Lalu raja memikirkan sebuah cara, bagaimana caranya agar orang-orang Israel tidak semakin banyak. Raja memanggil seluruh pasukannya dan memerintahkan untuk membunuh
bayi laki-laki keturunan Israel. Lalu pasukan raja menyisiri rumah-rumah, memeriksa setiap rumah untuk mencari bayi laki-laki untuk ditangkap dan dibunuh adik-adik. Banyak orang tua yang menangis, yang sedih, yang ketakutan, memohon jangan ditangkap anaknya, jangan diambil, jangan dibawa, tapi udah, karena itu adalah perintah dari raja, tidak boleh dibantah. Di sisi yang lain, adik-adik, di rumah yang lain, ada keturunan Lewi, sepasang suami istri, yang istrinya sedang mengandung, dan pada yang saat dia sama melahirkan. Ibu ini sangat ketakutan karena anak yang dilahirkan ada anak laki-laki adik-adik. Karena ibu ini tahu, kalau anak laki-laki yang dilahirkan, pasti akan ditangkap dan dibunuh adik-adik. Ibunya mencari cara bagaimana caranya agar bayi ini selamat karena dia tidak mau kalau bayinya itu ditangkap dan dibunuh. Berbagai cara dia sembunyikan, ternyata lolos adik-adik dari kejaran prajurit-prajurit Raja Firaun. Tidak terasa sudah 3 bulan ibu bayi ini menyembunyikannya. Tapi rasa khawatirnya tetap ada karena perintah itu tetap berjalan. Lalu ibu ini memutuskan untuk menghanyutkan bayinya di Sungai Nil, di mana dia berharap akan ada seseorang baik hati yang akan mengambil dan menemukan bayi ini. Jadi bayi ini selamat dan tidak dibunuh. Lalu ibunya bersama kakaknya membawa bayinya ke Sungai Nil untuk dihanyutkan. Kenapa harus Sungai Nil? Kenapa harus dihanyutkan sih Kak? Gitu. Karena nggak ada cara lain lagi adik-adik. Karena semua jalan dikepung, rumah-rumah dikepung, bisa melewati rumah-rumah tersebut dan sampai ke sungai, itu sudah bagus adik-adik. Jadi ibunya memutuskan untuk menghanyutkan bayinya dengan harapan bertemu orang baik dan diselamatkan. Ibunya menyusun peti pandan, disusun agar tidak kemasukan air, dipastikan bayinya memang tidak akan terkena air, tidak akan tenggelam, lalu diletakkan bayi tersebut setelah aman. Dan ibunya juga membawa kakaknya dan menyuruh kakaknya untuk mengawasi adiknya sampai ketemu orang yang baik hati, orang yang mau mengambilnya. Ya, diikutin sama kakaknya kemana bayinya atau adiknya pergi melewati arus sungai. Di ujung sana ternyata sudah ketemu, bayinya sudah menepi dan terlihat oleh Putri Firaun adik-adik, karena pada saat itu Putri Firaun hendak mandi di Sungai Nil. Dilihat wah ada bayi, diangkat sama Putri Firaun. Nah, Putri Firaun saat melihat terus mengangkatnya, dia memiliki belas kasihan terhadap bayi itu. Padahal Putri Firaun tahu kalau bayi itu adalah bayi dari orang Israel. Dan dia tahu bahwa perintah raja adalah untuk membunuhnya. Tapi Putri Firaun tidak peduli, dia tetap mengangkatnya, dia tetap mau merawat bayi ini. Lalu kakaknya tadi yang mengikuti di belakang melihat dan menghampiri Putri. Tuan Putri, apakah engkau membutuhkan ibu untuk memberi makan, merawat, dan menyusui anak ini? Ya, saya membutuhkannya. Gitu. Saya tahu wanita yang bisa merawat ini. Lalu kakaknya mengajak ibunya ke Tuan Putri. Diperkenalkannya. Ini Tuan Putri, ada seorang wanita yang bisa merawat dan menyusui bayi ini. Tapi Tuan Putri tidak tahu kalau ibu yang dibawa oleh kakaknya ini adalah ibu bayi tersebut adik-adik. Berarti anak laki-laki atau anak ibu ini selamat adik-adik. Selamat dan tidak jadi dibunuh. Lalu setelah besar, setelah dirawat, bayinya diserahkan kembali kepada Putri Firaun. Putri Firaun lalu mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan menamai dia Musa, yang artinya ditarik dari air.
Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan atau mengingatkan kita untuk selalu percaya dalam situasi apapun, sesulit apapun situasi yang sedang kita alami hari ini, percayalah Tuhan Allah akan selalu menyertai anak-anaknya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, siapapun dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Fanya pada pagi hari ini. Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, pada pagi hari ini kakak mau kasih warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yang pertama, doa syafaat minggu depan akan dilayani oleh adik-adik dari kelas 3-4. Yang kedua, untuk adik-adik kakak mau mengingatkan jangan lupa ikut kegiatan kelas yang dimulai pada pukul 8 pagi. Nah, untuk linknya bisa dilihat di grup orang tua sekolah minggu. Nah, yang ketiga, untuk Inang dan Amang yang belum merasa bergabung dalam grup orang tua anak sekolah minggu boleh mendaftarkan atau menghubungi kakak Rondang. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa mengumpulkan persembahan melalui mama papa yang nanti akan diserahkan ke gereja melalui transfer atau Sintua Week-nya masing-masing. Nah, demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan, para pemimpin Tuhan, terutama Tuhan, Pak Presiden Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan, yang memimpin negara ini. Berkati juga Tuhan, negaraku Tuhan, yang sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Berikanlah kesembuhan Tuhan pada negara kami Tuhan, agar COVID-19 bisa hilang Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati Tuhan para pasien Tuhan yang telah terkena COVID Tuhan, dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Berkati juga Tuhan para medis Tuhan yang merawat dan menjaga para pasien di rumah sakit Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan dan dijauhkan dari penyakit. Tuhan Yesus, berikanlah keluargaku Tuhan, rezeki Tuhan, kepada mama, papa, dan keluarga besarku Tuhan. Berikanlah mereka semua kesehatan Tuhan. Dan berikanlah ketabahan, kekuatan kepada orang-orang yang sedang ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Berkati mereka Tuhan dan hibur mereka Tuhan, supaya tidak ada kesedihan lagi Tuhan di negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari lagu Sungai Sukacitamu. Jangan lupa pakai gaya ya adik-adik. Mari kita katakan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu.
adik-adik. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.